Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas kembali. Sebelum melaksanakan kegiatan aktivitas hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita masuk pertemuan ketiga, materi pembelajaran, teks ulasan, kompetensi dasar, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan, teks ulasan, film, drama, novel, cerpen, puisi, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Menelaah struktur teks ulasan yang dibaca atau didengar dengan tepat. 2. Menelaah kaidah kebahasaan dari teks ulasan yang dibaca dan didengar dengan tepat. Anak-anak, sebelum masuk pada materi berikut, terlebih dahulu amati teks ulasan dan telaalah isi teks ulasan. Cerpen karangan gadis kelahiran 23 September 1990. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak sudah selesai menelaah. Lebih lanjut, anak-anak, kita melihat materi berikut ini. A. Struktur teks ulasan. Sebuah teks ulasan dibangun oleh beberapa bagian yang memuat teks tersebut menjadi utuh. Adapun bagian-bagian itu adalah: 1. Identitas adalah salah satu unsur penyusunan teks ulasan yang mencakup judul, pengarang atau penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku. 2. Orientasi adalah bagian yang berisi gambaran umum dari sebuah drama, film, novel, cerpen, dan puisi yang diulas. Bagian ini menjelaskan kepada pembaca tentang latar belakang suatu karya. 3. Tafsiran atau interpretasi adalah bagian yang berisi gambaran detail suatu karya yang sedang diulas. Biasanya yang diulas adalah bagian-bagian yang menarik atau unik yang membuat berbeda dari yang lain. 4. Evaluasi adalah bagian yang berisi pandangan dari orang-orang yang mengulas atau mereview suatu karya. Usahakan saat melakukan evaluasi, data yang diberikan harus objektif atau sesuai dengan fakta yang dapat ketika melakukan sebuah ulasan terhadap suatu karya. Yang kelima, rangkuman atau simpulan. Bagian akhir yang memuat pendapat dari pengulas mengenai suatu karya, apakah berkualitas atau tidak, apakah untuk ditonton atau tidak. Anak-anak, berikut ini adalah contoh menelaah struktur teks ulasan. 1. Identitas. Judul: Novel Ayah. Penulis: Andrea Hirata. Penerbit: Bentang Pustaka Yogyakarta. Tahun terbit 2015. Tebal buku 420. Kita melihat teks ulasan novel Ayah. Paragraf pertama adalah orientasi. Paragraf kedua dan ketiga adalah tafsiran.
Paragraf keempat, 5, dan 6 adalah evaluasi. Paragraf ke-7 dan ke-8 merupakan rangkuman atau simpulan. Anak-anak sekarang masuk bagian B, kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan dalam teks ulasan antara lain menggunakan 1. Kata sifat sikap. Kata sifat sikap adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan pelaku dalam hal penampilan fisik atau kepribadiannya. Contoh, lembut, nakal, bahagia, dan cerdas. 2. Kata benda dan kata kerja. A. Kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Contoh, meja, kambing, dokter. B. Kata kerja adalah kata yang mengandung makna perbuatan atau aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat. Contoh, menulis, menyapu, bermimpi. 3. Metafora. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagian lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contoh, pikirannya melayang-layang. Pikiran yang melayang-layang dapat diartikan sedang memikirkan hal lain. 4. Kalimat kompleks. Teks ulasan ditandai dengan adanya kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Baik kalimat majemuk setara maupun kalimat majemuk bertingkat. A. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Kata penghubung pada kalimat majemuk setara dapat berupa dan, atau, sedangkan, bahkan, lalu, dan kemudian. Contoh, dia memiliki pengetahuan yang banyak dan juga selalu ingin tahu hal-hal baru. B. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat yang tidak setara atau sederajat kedudukannya. Pada kalimat majemuk bertingkat ada induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat adalah bagian kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat sementara. Itu anak kalimat adalah bagian dari kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lengkap. Kata penghubung pada kalimat majemuk bertingkat dapat berupa jika, kalau, agar, sebab, karena, sehingga, dengan, bahwa, padahal, biarpun. Contoh, cerpen ini bagus untuk para remaja karena di cerpen ini sang penulis nasihat-nasihat baik untuk para pembaca. Dengan demikian pertemuan kita pada hari ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. We are Spendubes. We are Spendubes. Kami dari SMP 12. Panas dingin tak jadi masalah. We are Spendubes. Anti mati gaya, boom. Yes.